Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Pak Ardi. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini siap untuk mengajar anak-anak. Wah, luar biasa sekali ya. Terlihat sangat cerah sekali ya Bu ya. Oh ya, alhamdulillah ini cuaca emang lagi cerah. Iya. Ya. Sudah sangat cerah sekali. Sebenarnya sudah siap untuk belajar bersama anak-anak ya Bu ya. Ya, siap. Menuntun kodrat anak ya. Siap. Ya, luar biasa sekali. Oke, namun di sini dan hari ini kita akan melakukan percakapan pra observasi yang mana nanti ketika pembelajaran saya ingin melihat langsung bagaimana proses dari Bu Devi mengajar di dalam kelas. Nah, saya akan mengamati proses dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas Bu Devi, entah itu nanti langkahnya seperti apa, strateginya seperti apa, seperti itu ya Bu Devi ya. Siap Pak. Nah, tujuan dari pra observasi ini adalah untuk melakukan supervisi kelas Bu Devi. Nah, jadi saya juga ingin mengetahui persiapan-persiapan apa saja yang sudah Bu Devi siapkan untuk belajar bersama anak-anak di dalam kelas nanti, agar pembelajaran dalam kelas nanti Bu Devi lebih siap dan lebih matang lagi ya Bu Devi ya. Ya, tetapi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu sama Bu Devi. Ya, Bu Devi bersedia? Bersedia Pak. Siap. Tidak ada paksaan ya Bu ya? Tidak ada ya. Siap. Oke. Yang mau saya tanyakan pertama kali nih Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan Bu Devi, saya ingin mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran hari ini apa ya Bu Devi ya? Tujuan pembelajaran itu ada 3 Pak. Ada 3. Ada 3. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi ciri-ciri segitiga. Yang kedua mengidentifikasi ciri-ciri segi 4. Lalu yang ketiga adalah membandingkan bangunan, sifat-sifatnya bangunan. Oke, tadi disebutkan ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pagi hari ini ya Bu ya? Iya. Ya, ada 3. Tadi pertama mengidentifikasi ciri-ciri segitiga, segi 4 dan membandingkan gitu ya Bu Devi Iya, ya? betul. Tuh, terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dikembangkan Bu Devi saat nanti saya masuk ke dalam kelas melakukan observasi kelas? Pengembangannya yang akan dikembangkan yaitu pada ranah tentunya kognitif, pengetahuannya, lalu psikomotoriknya juga, keterampilannya, dan juga afektifnya. Tentunya ketiganya semoga bisa berkembang. Oke, jadi ada 3 area pengembangannya Bu ya, dari segi pengetahuannya, tampilannya, dan terakhir adalah ya afektifnya. Ada 3 itu yang diharapkan nanti bisa membekas kepada anak dan anak mendapatkan pengetahuan ya gitu. Oke. Nah, dari ketiga itu yang paling ingin ditekankan yang di bagian apa? Untuk hari ini tentu materinya akan saya lebih tonjolkan untuk pengetahuannya, Kognitifnya ya. Oke. Tapi juga tidak mengesampingkan yang lain juga Pak, karena ada keterampilannya juga, nanti ada komunikasinya, presentasi, dan juga ada kerjasamanya, sikapnya. Oh, nanti saat pembelajaran ada itu ya, ada apa tadi? Ada presentasinya? Iya, ada. Oh, ada presentasinya. Iya. Seperti itu. Jadi juga tidak mengesampingkan ranah yang lain. Jadi tidak, tanpa mengesampingkan ranah yang lain, dan semuanya kalau bisa ingin dicangkup dalam pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya saya ingin mendengarkan rancangan pembelajaran yang sudah dibuat
Bu Devi itu nanti kira-kira di dalam kelas itu rencana belajarnya bagaimana? Kalau di dalam kelas nanti, karena tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi baku datar, nanti akan saya berikan LKPD-nya, LKPD kelompok. Saya siapkan ada stik es krim, terus nanti saya siapkan video pembelajarannya dan buku-bukunya juga. Anak-anak sudah punya buku untuk bagaimana sumber belajar. Ya. Anak-anak akan membentuk bangun datar menggunakan stik es krim, terus nanti menyimak video, lalu menuliskan ciri-cirinya dan mempresentasikan pada teman yang lain. Nanti alur pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Secara garis besarnya seperti itu ya. Oke, jadi kalau saya lihat sudah sangat prepare sekali ya Bu ya. Ya, semoga nanti bisa Sesuai ya? Iya, sesuai dengan yang sudah dipersiapkan. Sesuai dengan rencana. Oke, nah kira-kira Bu Devi memerlukan atau menggunakan media lain nggak untuk menyampaikan materi itu saat pembelajaran nanti? Medianya ada ya Pak ya, ada LKPD itu tadi, Iya, terus LKPD, ada laptopnya, ada video pembelajarannya, Stik es krimnya tadi, PowerPoint-nya, ada stick es krimnya itu sebagai medianya. PowerPoint-nya juga tadi ada ya Bu ya. Oke, jadi sudah sangat lengkap sekali, ada LKPD, PowerPoint, laptop, stick es krim, terus apa lagi tadi? Itu cuma itu. Ya, terus ada ini kotak mystery box juga. Wah. Itu buat evaluasinya ya, biar enggak terlalu menyeramkan nanti evaluasinya itu ya. Kan Oke. biasanya kalau evaluasi takut gitu kan, nanti ini deg-degannya soalnya bisa menggunting sendiri, nanti pokoknya ada ya Pak. Wah, siap. Nanti siap ditunggu dan saya siap melihat Iya. pembelajaran di dalam kelasnya ya Bu ya. Iya. Saya juga penasaran dengan kotak mystery box. Wah, itu ya, nanti dilihat aja. Ya, sangat misterius sekali ya Bu ya. Bisa dibocorkan di sini mungkin? Oh, nanti enggak surprise dong Pak. Oh, iya. Nanti aja tuh. Oke, kita lihat nanti ya. Nah, terus ya mungkin dari percakapan kita hari ini seperti itu dulu ya Bu Devi ya. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang didapatkan dari percakapan hari ini, dari hasil pra observasi ini? Bersama Pak Ardi ini, percakapan hari ini sebelum mengajar tentunya semakin lebih memahami, lebih menyiapkan lagi gitu ya, menyiapkan untuk nantinya masuk ke kelas. Jadi lebih siap lagi ya Bu ya? Iya. Lebih siap, Harusnya lebih siap. dapat memahami lagi, mengetahui gitu. Oke, semoga nanti saat pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dituliskan dalam modul pembelajarannya ya Bu ya. Gitu, dan nanti saya juga siap untuk masuk ke dalam kelas, melihat bagaimana kegiatan belajar mengajar di dalam kelas Bu Devi, khususnya di kelas 5. kelas 5. Oke, itu kayaknya anak-anaknya asik juga ya Bu ya. Ya, dengan berbagai karakter anak-anak. Ya, oke, mungkin percakapan kita untuk pagi hari ini cukup sampai di sini dulu ya Bu ya. Nanti setelah observasi kita akan melakukan percakapan lagi, gitu ya Bu ya. Baik, Siap. terima kasih, selamat mengajar. Mari. Siap Pak. Jamnya jam keberapa ya Bu ya? Sekarang? Jamnya jam pertama ini Pak. Jam pertama ini. Ya. Oke, berarti sekarang kita langsung menuju ke kelas aja ya Bu ya. Iya, siap. Oke. Mari. Mari kita menuju ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Kita semua hari ini lengkap ya. Kita semua bisa berkumpul di kelas 5 untuk belajar matematika. Untuk hari ini kita akan belajar membandingkan ciri-ciri
bangun datar. Nah, yang kemarin kita sudah belajar ciri-ciri bangun datar ada segitiga dan segi empat. Segitiga ada segitiga sama sisi, segitiga kaki ada segitiga. Kalau segi empat ada persegi, persegi panjang, trapesium, lagi layang-layang, belah ketupat, beda. Ada yang mau disebut? Trapesium. Layang-layang. Trapesium sama kaki. Nah, kalian nanti hari ini akan belajar membandingkan sifat-sifat bangun datar. Dan kelompoknya nanti akan bekerja untuk ini LKPD-nya ya. Lembar kerjanya nanti satu kelompok akan membuat, kalau dapat persegi berarti nanti kalian akan ya membuat persegi pakai stick es krim ditempel di sini. Ya, ditempel di sini terus nanti Bu Dewi akan tayangkan video. Nah, ciri-cirinya kalian tuliskan di sini. Ya, masing-masing kelompok punya tanggung jawab untuk ahli dalam bangun datar yang sudah didapatkan ya. Persegi, persegi panjang, persegi panjang. Oke, angkat tangan semua. Tunjuk temanmu yang kamu pilih jadi ketua kelompok. 1, 2, 3. Banyak ke siapa? Video. Itu apa, Min? Kalau segitiga berarti ambilnya 3 stick. Ya, nanti potong sesuai bangun datarnya apa. Kalau segitiga berarti ambil yang pasti. Isinya kan gampang.
Kita buka buku. Iki baik bukunya. Dan sudah selesai ya, kita lanjutkan. Oke, lanjutkan. Yang pertama, sifat-sifat bangun datar persegi. Sifat persegi yang pertama mempunyai 4 sisi sama panjang. Siapa yang persegi? Persegi punya 4 sisi ya, sama panjang. 1, 2, 3, 4 sisinya semuanya sama panjang. Persegi juga punya 4 sudut siku-siku. 1, 2, 3, 4 ya. Selanjutnya, persegi punya 2 diagonal yang sama panjang dan saling tegak lurus ya. Diagonalnya sama panjang dan tegak lurus. Lanjut, persegi panjang. Kalau tadi sudah persegi, ya? Sekarang persegi panjang. Kalau tadi persegi, sekarang persegi panjang. Siapa persegi panjang? Sama siapa? Oke. Persegi panjang dilihat, saya juga melihat. Persegi panjang mempunyai 4 sisi, sama ya tadi segi 4. Terdiri atas 2 pasang sisi sejajar. Yang sejajar 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Sisi SP sama panjangnya dengan sisi mana? Sisi SP sama panjang dengan sisi RI. Sisi SR sama panjang dengan sisi PQ. Punya 4 sudut siku-siku. SR, PQ sama-sama sudut siku-siku. Mempunyai diagonal 2 sama panjang. Percepat aja ya ini ya. Oke, segitiga sekarang. Ini nomor segitiga. Oke, yang nomor segitiga. Segitiga punya 3 sisi. Punya 3 sudut yang berjumlah semuanya kalau ditambahkan berapa? Masih ingat? 180 derajat. Di sini 50, di sini 75, di sini 55. Semuanya kalau dijumlahkan 180 derajat. Semua segitiga sudut dalamnya kalau dijumlahkan jumlahnya 180. Sudah segitiga? Sekarang trapesi.
Jumlahnya kalau dijumlahkan sudutnya 180. Ini sama ini dijumlahkan 180. Ini sama ini dijumlahkan 180. Oke, lanjut jasa pinjam. Siapa yang dapat jasa pinjam? Jasa pinjam memiliki 4 sisi, sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Sisi AD sejajar dengan AD. Ini kalau diluruskan namanya ini juga dilurus terus ke orang ketemu. Jadi itu namanya sejajar. Sisi DC sejajar dengan AB. Juga kalau diluruskan terus orang ketemu. Namanya sejajar. Memiliki 4 sudut, sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A sama dengan sudut mana? B. Sudut A, sudutnya namanya apa? Sudut apa? Lancip. Ya, lihat yang lancip itu yang mana? Berarti sudut A itu sama dengan sudut C. Sudut A sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut E. Sudut A kalau ditambah sudut D berapa? Sudut A kalau sudut D dijumlahkan berarti ini ditambah ini. Iya, orang kadang tanya kamu lihat. Nah, kalau sifat-sifatnya kalau beda-beda itu di sini nanti dijumlahkan jadi 180. Sudut D kan sama dengan sudut D, sudut A sama dengan sudut C. Jumlahnya berarti semuanya ada 360. Sudut A nanti digabung sudut D jadi 180. Ini nanti dimeronok deh, jadi garis lurus. Ini dimeronok garis lurus. Ini 180. Paham? Iya, belah ketupat sekarang. Belah ketupat. Nah, ini yang sering kali membingungkan belah ketupat karo layang-layang. Walek-walek belah ketupat sik kepiye, layang-layang sik kepiye, kan? Nah, belah ketupat itu sisinya sama panjang. Bayang belah ketupatnya loh, ketupat sisinya sama panjang. Jadi sisi KL sama dengan sisi LM sama dengan sisi MM sama dengan sisi NH. Terus punya 4 sudut, sudut yang berhadapan sama besar. Sudut L sama dengan sudut mana? Yang berhadapan sama dengan sudut N. Sudut K sama dengan sudut mana? Sudut F. Jumlah semua sudutnya 360 derajat. Sama ini kalau yang L ditambahkan 180. Sebenarnya 180. Kenapa?
Sudah selesai. Sekarang, dituliskan ya ciri-cirinya di lembar kerja itu. Terus nanti ada di video yang masing-masing salah satu aja. Semuanya Ramon. Ya semua aja. Siapa yang sudah selesai? Yang tadi masih ya. Laki-laki jam 12.
tambahin lagi ya dari sumber-sumber yang lain, buku nanti ditambahin lagi ya. Dan saat presentasi juga, presentasi jangan ya, dan bukunya nanti teman-teman ya, semangat buat kalau ada yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mempresentasikan hasil musyawarah kami. Nah, kalau kelompok kami kebagian sudut trapesium. Oh iya, kamu datar trapesium. Ciri-cirinya mempunyai 4 sisi. Ciri-cirinya mempunyai 4 sudut. Ciri-cirinya mempunyai 4 titik. Lalu mempunyai tepat 1 pasang sisi sejajar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Bisa ditambahkan lagi jumlah sudutnya ya, ada berapa? Saya kasih kalau sumber yang lain nanti ditambah. Oke, sudah keren sekali, tepuk tangan buat kelompok kita. Sudut-sudut yang berhadapan rapat. Yang berhadapan sama mempunyai 2 diagonal saling tegak, namun tidak sama panjang. Mempunyai 2 diagonal yang tidak lurus namun tidak sama panjang, mempunyai 2 simetrikus dan mempunyai 2 simetrikus. Tidak. Sudah rapi ya, sampai dipotong-potong, ini keren sekali. Ciri-cirinya juga menyebutkan banyak sampai 7. Ada yang lebih dari 7? Ya, 7 bisa menyebutkan. Oke, masukan dari Bu Dewi mungkin ketika presentasi pembagian tugasnya aja mungkin siapa nanti pasal yang mana, ambil yang mana. Semua. Pas di depan dulu kan bisa kunjung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berarti toples yang asal. Ya. Siap gunting sama
panjang punya dua pasang sisi yang sama panjang. Trapesium punya sepasang sisi yang sejajar. Belah ketupat punya 4 sisi yang sama panjang. Layang-layang punya 2 pasang sisi yang sama panjang. Ada apalagi segitiga. Segitiga punya 3 sisi. Punya 3. Oke, sudah. Ada yang perlu kita lagi atau bagian mana yang belum kalian pahami? Tidak paham, Bu. Tidak paham. Bagaimana perasaanmu hari ini? Karena sudah kita akan berkemas-kemas, kita akhiri secara berkemas-kemas. Selamat siang Bu Devi. Selamat siang Pak Adi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, bahagia. Alhamdulillah. Ya, Pak Adi, bagaimana hari ini? Kabar hari ini sehat, baik, dan tentunya juga bahagia sekali. Alhamdulillah. Ya, bisa mengobservasi supervisi kelas 5 yang diampu oleh Bu Devi. Nah, berkaitan dengan supervisi ya Bu Devi ya. Tadi pagi kita sudah melakukan 2 kegiatan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah saat supervisi atau saat observasi. Nah, sekarang kita memasuki tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Nah, yang mana tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya kegiatan belajar mengajar yang sudah dilakukan Bu Devi di dalam kelas. Nah, supaya tahu juga tindak lanjut ke depannya itu bagaimana, apakah ada perlu perbaikan atau perlu peningkatan di hal-hal yang lainnya, sehingga nanti anak-anak itu dapat belajar dengan nyaman. Seperti itu ya Bu Devi ya? Iya. Nah, maka dari itu untuk percakapan pada siang hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Devi. Gitu ya? Ya, siap Pak. Siap. Nah, untuk pertanyaan pertama itu berkaitan dengan perasaan Bu Devi ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi di kelas itu, perasaannya bagaimana? Kalau perasaannya itu senang ya Pak ya, karena kita berhadapan dengan anak, terus kita menyampaikan materi, kita bersama dengan anak-anak. Alhamdulillah tadi juga bisa hadir semua, itu sangat senang sekali, karena kalau anak-anak itu full tim itu akan semakin menambah semangat gurunya tentunya. Nah, tidak ada yang ketinggalan materinya. Jadi perasaan Bu Devi ketika tadi mengajar di kelas 5 seneng ya? Iya. Bisa membersamai anak-anak dan juga anak-anaknya juga terlihat excited banget ya? Iya. Dengan pelajaran Bu Devi tadi ya? Iya. Tadi pelajarannya apa Bu Devi? Matematika. Matematika ya? Matematika menyenangkan berarti ya? Iya. Kan biasanya kalau matematika itu sudah dipandang sebagai pelajaran yang sangat menyebalkan ya? Iya. Matematika. Padahal matematika itu bisa dibuat dengan cara yang menyenangkan dan asyik. Iya. Seperti tadi yang sudah dilakukan Bu Devi begitu ya? Iya. Iya, itu keren. Terus
adakah hal-hal yang sudah baik yang tadi dilakukan Bu Devi saat pembelajaran di dalam kelas? Tentu ada yang baik, Pak. Yang baik itu kalau menurut saya sudah berusaha untuk menyiapkan media pembelajarannya, perangkat-perangkatnya, terus metodenya juga saya sudah berusaha untuk biar anak-anak aktif dalam kelompok, atau juga anak-anak juga bisa mengerjakan secara individu. Jadi ada dua tadi, baik secara kelompok maupun secara individu. Jadi sudah merasa lebih baik ya, merasa baik karena sudah berusaha mempersiapkannya dengan metode-metode yang kira-kira anak itu senang untuk belajar, anak-anak tertarik untuk belajar. Jadi memang sudah disiapkan metodenya agar supaya anak-anak itu aktif mengikuti pembelajaran ya. Enggak bosan gitu. Kalau matematika kan kayak biasanya kalau anak-anak belajar matematika itu kan kayak aduh bosan hitung-hitung terus kayak gitu. Biar anak tuh enggak kesan image matematika itu enggak menyeramkan seperti itu, Pak. Sudah sangat prepare sekali ya Bu ya tadi dalam melaksanakan KBM di dalam kelas itu ya. Sudah sangat prepare dengan menyiapkan metode media yang agar supaya anak itu lebih aktif gitu ya Bu Devi. Iya. Keren sekali ini pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Devi ini, ternyata sudah sangat prepare sekali. Oh iya, terus dari ini coba kita ukur ya Bu Devi ya. Dari skala 0 sampai dengan 10, kira-kira posisi Bu Devi sekarang ada di mana? Setelah pembelajaran tadi posisinya ada di mana? Posisinya saya? Iya. 0 sampai 10. Atau untuk hari ini? Untuk hari ini. Untuk hari ini pembelajaran yang matematika tadi? Ya, khusus matematika ya. Saya nggak berani itu ya. Banyak gitu Pak. Ya. Paling ya 75 ya, pas KKM itu Pak. 75 ya? Ya, 75 itu sudah ambang batas ya. Iya. Tidak remedi ya. Iya, 75. Oh, 75. Nah, kalau sebelum menggunakan media atau metode itu 0 sampai 10 berapa? Kalau sebelum menggunakan metode berarti ya 70. 70. Ya, 70 belum KKM. Berarti ada peningkatan ya? Bu? Ada. Jadi memang dengan adanya media, adanya metode itu sangat berpengaruh bagi anak. Ya. Itu mempengaruhi tingkat keseriusan, tingkat keaktifan anak ya Bu ya. Betul. Jadi luar biasa sekali. Oke. Nah tadi sudah Devi sudah mengukur sendiri yaitu di angka 75 ya. Terus adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya supaya anak itu bisa aktif semuanya, bisa senang semuanya seperti itu? Adakah yang perlu ditingkatkan untuk depannya? Tentu ada Pak, karena masih 75 tadi kan ya Oh, Pak. iya. Karena merasa masih masih ingin selalu ditingkatkan, karena 75 bagi saya itu masih belum ini ya, masih bisa ditingkatkan lagi gitu. 75 nanti bisa 80, 85 gitu, dan seterusnya. Nah, yang perlu ditingkatkan tentunya dimulai dari saya sendiri, bagaimana persiapannya, terus pengelolaan kelasnya juga seperti itu. Karena saya merasa bahwa pengelolaan kelas saya itu masih kurang begitu Pak. Dengan anak yang 21 siswa, kebanyakan anak-anaknya laki-laki, ini saya masih merasa kesulitan untuk mengelola kelas ketika pembelajaran. Berarti pada intinya yang perlu ditingkatkan adalah mulai persiapannya dulu ya Bu. Persiapannya dulu, terus nanti pengelolaan kelasnya agar anak-anak kondusif dalam mengikuti pembelajaran ya. Iya. Apalagi tadi dikatakan sama Bu Devi kebanyakan anak laki-laki dan energinya anak laki-laki itu luar biasa sekali ya. Betul sekali. Jadi
saya juga melihat, tapi kalau saya lihatnya sudah bagus Tapi tadi ya. iya, Bisa kondusif juga. Tapi memang anak laki-laki adalah 1-2 gitu yang Iya. sangat-sangat aktif sekali ya Bu ya. Iya. Sangat aktif sekali. Nah itu berkaitan dengan apa yang perlu ditingkatkan ke depan tadi ya Bu ya, yaitu tentang pengelolaan kelas dan persiapan diri dalam menyiapkan media ataupun metode yang ingin digunakan. Iya. Terus untuk rencana kedepannya bagaimana? Rencana ke depan terkait dengan pembelajaran di kelas untuk mengcover berbagai macam kebutuhan belajar murid, yang mana kebutuhan belajar murid itu setiap anak pasti berbeda-beda. Ya, terus strategi Bu Devi bagaimana untuk bisa mengcover semuanya? Nah, itu juga ya. Kenapa saya kasih skor saya 75, karena saya juga merasa belum bisa memfasilitasi anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Ada anak yang dia suka mendengarkan, ada yang suka yang belajar dengan praktik, terus ada yang belajar dengan menonton video. Iya. Terkadang saya kurang untuk memberikan fasilitasi itu karena ada perbedaan itu tadi, dan juga di kelas 5 itu ada anak yang berkebutuhan khusus Pak. Jadi seringkali pembelajarannya itu juga belum untuk memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Ada yang belajarnya mereka sampai segini belum paham, itu kadang masih belum sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu ya Bu ya. Nah, mungkin dari pemaparan Bu Devi tadi yang bisa kita simpulkan ya Bu ya, berarti kita harus menggunakan strategi belajar diferensiasi mungkin ya Bu ya, supaya bisa mengcover itu ya, cover murid-murid yang kebutuhan belajarnya itu bermacam-macam. Iya. Itu ya. Tadi ada yang anak punya kelebihan khusus ya Bu ya. Ada anak yang kelebihan khusus. Kelebihan khusus itu kalau menurut saya kelebihan Oh, khusus iya. itu bukan kekurangan khusus ya. Iya, siap. Seperti itu. Nah, Berkebutuhan kan mereka butuh pendampingan khusus gitu kan. Butuh punya bimbingan kelebihan khusus, kebutuhan khusus. Oke. Nah, untuk komitmen Bu Devi terhadap pembelajaran di kelas itu seperti apa? Komitmen untuk pembelajaran di kelas tentunya sebagai guru tentunya berupaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Dari evaluasi kita berusaha untuk mempelajari mana yang perlu ditingkatkan, mana yang sudah baik, mana yang perlu diperbaiki lagi, seperti itu. Jadi pada intinya meningkatkan dan memperbaiki pembelajaran ya. Dari cara itu tadi bisa belajar dari mana saja. Iya. Kira-kira belajarnya dari mana Bu itu? Banyak Pak. Banyak. Saya mendapatkan ide-ide itu malah dari media sosial, dari PMM juga ada. Jadi dari banyak sumber itu bisa kita dapatkan ide dari belajar. Oh Bisa iya. kita untuk meningkatkan pembelajaran. Seperti itu Pak. Jadi Bu Devi ini sangat sangat memperhatikan pendidikan juga ya. Luar biasa sekali ya. Jadi semua anak itu kalau bisa itu terlayani dalam kebutuhan belajarnya Bu ya. Nah itu pengennya seperti itu. Seperti itu. Semua guru pengennya seperti itu. Bagus sekali Bu Devi, luar biasa sekali dalam pembelajaran KBM yang sudah dilakukan. Semoga anak-anaknya juga senang ya Bu ya dengan media metode yang diberikan Bu Devi dalam pembelajaran KBM ini. Dan ya terima kasih Bu Devi untuk percakapan kita, ngobrol-ngobrol hari ini, siang ini. Banyak salahnya, mohon maaf ya Bu Devi ya. Terima kasih.
Assalamualaikum.